Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagia Sophia dari kelas PKPD 5 Regu Bunga Sepatu 1. Saya akan menjelaskan kembali penjelasan dari materi yang diberikan oleh kakak-kakak pembina sebagai bahan UTS PKPD 1. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Sejarah pramuka. Bapak pramuka dunia adalah Robert Stephenson Smith. Ia lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Ayahnya adalah seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang bernama Domain Baden-Powell, dan ia meninggal ketika Stephenson masih kecil. Dari latar belakang keluarganya yang suka berpetualang dan pengalaman sebagai anggota militer Inggris, Robert Baden-Powell menjadi pembina ulung bagi para anggota militer baru. Ia juga belajar dari karakter ibunya yang selalu mengayominya. Selain itu, jiwa petualangannya muncul dari saudara-saudaranya yang memberikan pelajaran kepadanya tentang berlayar, berkemah, berenang, cara bertahan hidup di alam, dan berbagai jenis keterampilan yang lain. Tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan ini dibuat di buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuannya, Agnes mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istrinya. Di tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Dan di tahun 1918, Robert membentuk Rovers Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Dan terakhir tahun 1922, beliau menerbitkan buku yang berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Di Olympia Hall merupakan tempat di mana pramuka dilakukannya jambore dunia yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 1920 dengan 8.000 peserta anggota pramuka dari 34 negara. Selain itu, tahun itu juga dibentuk Dewan Internasional Pramuka yang beranggotakan 9 orang biro dan biro pusat di London. Biro Pramuka Putra di dunia memiliki 5 kantor wilayah, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan untuk putri, 5 kantor pusat sekretariatnya di London dan biro kantor wilayahnya di Amerika Latin, Arab, Asia Pasifik, dan Eropa. Sejarah Pramuka Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ia lahir di Sempilan Nyasem, Yogyakarta, tanggal 12 April 1919. Beliau adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua pada tahun 1973 sampai dengan 1978, serta beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1961 sampai 1974. Sejarah pramuka di Indonesia lahir pada tahun 1961. Hal tersebut didasarkan pada
Kepres Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksana pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebutkan Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Pada tanggal 14 Agustus 1961 adalah hari di mana Gerakan Pramuka diperkenalkan di seluruh Indonesia, sehingga pada tanggal 14 Agustus ditetapkan menjadi Hari Pramuka Nasional. Gerakan Pramuka di Indonesia merupakan bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia diawali dengan didirikannya Gerakan Kepanduan Penjajah Belanda yang bernama Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dan pada akhirnya Belanda mencurigai gerakan kepanduan tersebut, sehingga Belanda melarang gerakan kepanduan yang menggunakan istilah Pathfinders. Dengan adanya larangan tersebut, Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama pandu atau kepanduan untuk mengganti nama Pathfinders. Organisasi Kepanduan Indonesia menggunakan istilah Pathfinder, merubahnya menjadi pandu atau kepanduan. Dan Presiden Soekarno menyatukan gerakan kepanduan tersebut dalam satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Keputusan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 21 Mei 1961 ditandatangani oleh Insinyur Juanda sebagai pengganti Presiden Soekarno karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Dalam kepres ini, Gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaannya. Dan pada tanggal 14 sampai 23 Juli 1941 merupakan Jambore Nasional pertama di Indonesia dengan sebutan All Indonesia Jambore. Pada saat inilah Jambore pertama Indonesia diterapkan. Pramuka salah satunya organisasi kepanduan ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, dan saat ini pula semua organisasi kepanduan melebur menjadi satu, disebut dengan Prajamuda Karana atau Pramuka. Materi kedua yaitu latihan keterampilan baris berbaris atau LKBB. Pengertian LKBB adalah suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Tujuan dari LKBB adalah menumbuhkan sikap jasmani yang tegak tangkas, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab. Aba-aba. Pengertian dari aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak maupun berturut-turut. Ada 3 macam aba-aba, yaitu pertama, aba-aba petunjuk, dipergunakan hanya jika untuk menegaskan maksud aba-aba peringatan. Yang kedua, aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Dan yang ketiga, aba-aba pelaksana adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai adalah gerak dan jalan. Adapun macam-macam gerakan dasar PBB, yang pertama sikap sempurna, kedua istirahat di tempat, ketiga lencang depan, keempat lencang kanan, kelima hadap kiri, keenam hadap kanan, ketujuh balik kanan, 8 hadap serong kiri,
dan 9 hadap serong kanan, 10 berhitung, 11 hormat, dan 12 jalan di tempat. Adapun bentuk-bentuk barisan, yang pertama berderet, kedua tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu. Yang kedua angkare, kedua tangan dikepalkan dan diancurkan ke atas. Lingkaran besar, kedua ujung jari tangan didekatkan di atas kepala. Lingkaran kecil, kedua ujung jari telunjuk dan ibu jari diletakkan di atas kepala. Setengah lingkaran, kedua belah tangan digerakkan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri di muka badan. Kolone terbuka, kedua tangan dikepalkan dan diancungkan di samping badan setinggi bahu. Kolone tertutup, kedua belah tangan dikepalkan dan diancungkan di depan dada setinggi bahu. Anak panah, ujung-ujung jari kedua belah tangan diletakkan di depan dada atau di atas kepala. Bentuk salat, kedua belah tangan dengan telapaknya dihadapkan ke dalam atau keluar dan menjulur ke depan. Roda, kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang di depan dada. Perlombaan, kedua tangan dikepal dan harus menjulur ke depan. Berbanjar, tangan diacukan miring di atas dada. Materi ketiga yaitu pioneering. Pengertian pioneering adalah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 4, menara kaki 3, dan masih banyak lagi. Perbedaan dari simpul dan ikatan. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan merupakan hubungan antara tali dengan benda lain. Tujuan pioneering adalah memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat pioneering yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya atau bukan model. Macam-macam simpul. Yang pertama, simpul hidup yang berfungsi untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepaskannya tidak susah. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat tiang. Yang kedua, simpul mati. Simpul mati ini berfungsi untuk menyambung dua atas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Yang ketiga, simpul pangkal. Simpul pangkal berfungsi untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang. Keempat, simpul jangkar berfungsi sebagai membuat tanduk darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Yang kelima, simpul tarik yang berfungsi untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. Keenam, simpul anyan berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Yang ketujuh, simpul anyam berganda berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang ukurannya tidak sama besar dan tidak licin. Yang ke-8, simpul ujung tali yang berfungsi agar tali pintalan yang ada pada ujung tali tidak mudah lepas. Yang ke-9, simpul kembar. Kegunaannya adalah menyambung dua utas tali yang sama besarnya, bisa digunakan dalam keadaan basah atau licin. Yang ke-10,
simbol tambat yang berfungsi sebagai awalan pada simbol-simbol yang lainnya seperti simbol silang dan simbol palang. Yang ke-11, simbol pengunci, berfungsi untuk menghindari lepasnya ujung tali dari ikatan yang berbentuk lingkaran pada tali tersebut. Ke-12, simbol tangga tali yang berfungsi untuk membuat tangga tali. Berikutnya yaitu macam-macam ikatan. Pengertian dari ikatan adalah pembentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Yang pertama, ikatan palang, berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Yang kedua, ikatan kaki tiga, berfungsi untuk mengikat 3 tiang sekaligus dalam satu ikatan untuk pembuatan kaki tiga atau jemuran. Yang ketiga, ikatan silang, berfungsi untuk mengikat 2 buah tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku-siku. Yang keempat, ikatan cangga atau sambung tongkat, berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada manfaatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.